mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kata tadi Bu Mami juga memulai dengan sebuah pantun. Saya nggak menyiapkan pantun, nek ramai-ramai kok ya rapenak. Akhirnya saya mencoba untuk ikutan. Jalan-jalan ke pasar buah. Cuaca mendung mau hujan. Bapak Ibu memang wah, meskipun menawan, meskipun lelah tetap menawan. Ini dadah. Oke, Bapak Ibu sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesediaan panjenengan tetap setia di ruang guru untuk mengikuti praktek baik dari dua orang. Yang pertama yaitu dari Bu Mami yang temanya tentang KKA, sedangkan yang kedua dari saya, ini beda konteks, beda tema, yaitu tentang praktek baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Ya. Ini praktek baik saya ini juga sebagai bentuk dari kewajiban terkait dengan tugas ketika saya mengikuti BIMTEK di Surabaya sekitar 2 minggu yang lalu selama 4 hari, yang selama 4 hari tersebut dimulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi lihat sinar matahari itu ketika bangun saja, itu ketika selesai itu sudah tidak ada matahari lagi ya, karena 4 hari full. Akhirnya kulit saya juga tambah kuning sedikit ya ketika pulang. Sekarang sudah balik hitam lagi ya. Ini oleh-olehnya Bapak Ibu. Nah, praktek baik sebagai bentuk tugas dari BIMTEK tersebut ada 2 kategori dari saya. Yang pertama yaitu praktek baik ke siswa, dan yang kedua adalah praktek baik ke sesama Bapak Ibu guru. Walaupun konteksnya mungkin ini beda dengan Bu Mami. Kalau Bu Mami ke KKA ya, itu memang program dari pusat. Kalau saya ini seolah-olah memang khusus terkait dengan kebikaan. Nah, kenapa kok diminta praktek baik? Memang arah kebijakan yang saya baca itu praktek tentang BK, khususnya 7 jurus BK Hebat nanti akan dikolaborasikan dengan guru pengampu mata pelajaran. Ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking ini ada jinglenya Bapak Ibu. Ya, coba. Buka mikrofon. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sebelum menyanyi Bapak Ibu, untuk latihan fokus ya, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking sederhana. Ini kalau saya bilang pagi, maka panjenengan meraung seperti harimau. Nah, kalau saya bilang pagi. Kalau saya bilang siang, panjenengan mengeong seperti kucing. Kalau saya bilang sore, panjenengan bilang kikuk gitu. Oke, saya ulangi. Kalau saya bilang pagi, panjenengan mengeram. Kalau saya bilang siang, panjenengan mengeong. Kalau saya bilang sore, panjenengan kikuk gitu. Kalau malam, Pak. Oke, siap ya Bapak Ibu. Karena malam sudah pulang, nggak ada kegiatan di sana. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah sebuah jingle lagu, memang dari dari Dikdasmen BBGTK yang
mengiringi kegiatan 7 implementasi 7 jurus BK Hebat. Ya, jadi judulnya 7 jurus BK Hebat. Cuman sudah saya rubah, aslinya hanya tulisan saja, nggak ada videonya. Kemarin waktu pelatihan kami satu kelas itu diberikan tugas per kelas untuk membuat single video yang silakan bebas dibuat model apa. Ini kami buat dan saya masukkan lirik ke dalamnya, nanti panjenengan ikut menyanyi ya. Ya, ini apa itu mudah lagunya. Ya, lagunya mudah sekali. Kalau baru sudah familiar karena kemarin waktu MGMP Fasnasnya sudah pernah menyampaikan ini. Panjenengan simak dulu ya. Nanti biar familiar dulu lagunya. Sambil nyanyi gak apa-apa. Yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Monggo dicoba ya Bapak Ibu ya. Saya ulang dari awal ya, kita menyanyi bersama. Nah, monggo berdiri biar semangat berdiri. Ini maaf liriknya keliru. Saya memasukkan liriknya harusnya atas bawah sehingga mudah. Ini hanya satu larik saja sehingga kalau belum hafal agak susah. Ya. Ada gerakannya sebenarnya tapi nggak apa-apa, tepuk-tepuk saja, sambil tepuk-tepuk saja. Berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, sama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, bertumbuh harapan, sama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, mengolah emosi, bukan resiliensi, bentuk konsistensi dan jalin koneksi, bangun kolaborasi, menjaga situasi. Kita hebat, diganti kita saja. Urit melangkah tepat, 7 jurus kita hebat, ada jurus yang akan ku ingat. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan guru BK se-Jawa Timur ini Bu Tika ya. Ini adalah termasuk dengan Bu Mega. Ya, untuk Blitar ada beberapa yang ikut termasuk Bu Mega ya. Bu Mega, mamanya Ibu Puan. Iya. Bapak Iwan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Nah, begini Bapak Ibu, praktek baik ini intinya seperti hanya praktek baik yang lain. Ini saya tidak menceritakan tentang materi ke panjenengan, karena kalau secara materi bisa jadi seperti Bu Mami tadi, panjenengan bisa lebih punya banyak wawasan, lebih punya banyak jam terbang daripada saya. Karena mau tidak mau di sini ada yang jauh lebih senior dari saya. Jadi praktek baik ini adalah saya menceritakan tentang apa yang sudah saya lakukan dari hasil kegiatan BIMTEK yang saya ikuti. Jadi saya mengikuti BIMTEK, dapat panduan, dapat arahan, dan meminta untuk mempraktekkan ke anak-anak. Nah, ketika saya mempraktekkan ke anak-anak itu prosesnya saya sampaikan ke panjenengan. Nah, itulah yang dimaksud praktek baik. Dan sebagaimana namanya praktek baik, bisa jadi apa yang saya sampaikan ada yang kurang pas, nanti bisa panjenengan betulkan sendiri atau memberi masukan ke saya. Nah, dari 7 jurus, nah ini temanya 7 jurus BK Hebat Bapak Ibu. Kenapa kok menggunakan istilah jurus? Penggunaan istilah jurus itu lebih cenderung ke teknik, ya, lebih cenderung ke teknik atau metode. Jadi bagaimana nanti seorang guru BK itu mempunyai teknik, metode untuk menerapkan ke-7 materi tersebut. Jadi di sini ada 7 materi Bapak Ibu, 7 materi yang berkaitan dengan 7 jurus BK Hebat. Namun yang saya sampaikan hanya 2. Ya, yang saya sampaikan hanya 2, karena kalau semua terlalu banyak nanti. Yang pertama yaitu ada temanya yaitu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, lalu yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Ya, jadi masing-masing topik ini punya konteks yang berbeda-beda. Yang saya ambil adalah tema 1 dan 2 saja dulu, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Insya Allah nanti untuk tema yang lain bisa saya sampaikan nanti kalau ada kesempatan. Kalau enggak berarti ya nanti bisa saya sampaikan secara personal. Nah, konsep kegiatan dari 7 jurus BK Hebat itu ada beberapa konsep Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pelatihan. Artinya kegiatan ini kemarin ketika saya mengikuti di Surabaya itu berupa formatnya adalah pelatihan. Jadi bagaimana nanti seorang guru BK yang sudah mengikuti pelatihan ini menjadi fasilitator, nanti bisa melatih anak-anak untuk menerapkan tentang tema yang sudah dicanangkan tadi, termasuk kenali potensi dan seterusnya. Yang kedua, integrasi BK ke dalam mata pelajaran. Ya, sebagaimana yang awal tadi saya sampaikan, tujuan utamanya nanti adalah kolaborasi antara guru BK dengan guru mapel. Kalau guru BK nanti bisa memberikan masukan tentang aspek psikologis siswa kepada guru, sedangkan Bapak Ibu guru mapel nanti langsung menyampaikan aspek akademis atau pedagogik atau kognitif kepada guru BK atau langsung kepada siswa. Yang ketiga, ya, penggunaan jurus seperti yang saya sampaikan tadi lebih cenderung ke teknik atau langkah atau tips. Nah, konsep pembelajaran, ya, untuk jurus pertama tadi kan temanya yaitu kelola emosi Bapak Ibu. Kelola potensi, ya. Jurus pertama yang saya bahas di sini adalah kelola potensi. Artinya kelola potensi ini bagaimana caranya nanti bisa menggali potensi dari anak-anak, ya. Sebagaimana yang panjenengan ketahui, apalagi di dalam sistem kurikulum Merdeka itu sudah menggunakan sistem diferensiasi. Artinya setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata. Ada yang punya kelebihan dalam bidang kognitifnya, ada yang punya kelebihan di bidang psikomotoriknya, ada yang punya kelebihan di bidang artistisnya dan lain-lain. Kalau panjenengan lihat di sekolah kita, menurut Bapak Ibu, anak-anak itu punya kelebihannya di bidang apa Bapak Ibu? Kognitif, psikomotorik atau afektif? Kenapa Pak? Lebih banyak ke psikomotorik. Yeah.
Apalagi kalau pas panjenengan perhatikan istirahat atau tidak itu tidak ada bedanya. Anak-anak yang bermain bola, voli atau sepak bola itu menunjukkan bahwa anak-anak di sekolah kita itu lebih punya cenderung secara naturalnya itu punya kelebihan bakatnya di bidang psikomotorik. Nah, konsep pembelajaran untuk jurus yang pertama di kelas itu saya menggunakan sistem ARKA sesuai petunjuk dari BPKTK. Sistem ARKA, ya. ARKA itu apa? ARKA itu singkatan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu A itu aktivitas. Yang kedua R-nya itu adalah refleksi. Yang ketiga K itu konseptualisasi. Dan yang terakhir A aplikasi. Aktivitas itu maksudnya aktivitas anak sebelum ketika mengawali pembelajaran. Jadi ketika mengawali pembelajaran biasanya kan ada pembuka, ada salam, pembuka, mungkin ada ice breaking, baru ada aktivitas anak-anak. Aktivitas ini bisa berupa permainan, bisa ice breaking, bisa menyanyi dan sebagainya. Setelah aktivitas nanti dilanjut dengan refleksi. Refleksi itu tujuannya nanti anak-anak merefleksi dari aktivitas yang sudah dilakukan. Nah, baru setelah itu lanjut ke konseptualisasi. Ya, di sini menggunakan sistem konvensional. Nanti misalnya saya menerangkan kepada anak-anak konsep-konsep dari materi yang dibahas. Ya, misalnya di tema pertama ini temanya adalah tes riasek. Ya, riasek. Nanti apa riasek? Saya terangkan secara singkat. Jadi konsepnya saya terangkan riasek itu seperti ini anak-anak. Ya, dan seterusnya. Nanti anak-anak sudah paham. Baru yang terakhir aplikasi. Jadi anak-anak diminta untuk mengaplikasikan hasil tes tersebut. Lanjut Bapak Ibu, konsep yang kedua yaitu menggunakan konsep gamifikasi. Apa maksudnya? Jadi dalam kegiatan pengimbasan ke anak-anak itu lebih cenderung dominan menggunakan permainan. Ya, gamifikasi itu artinya kegiatan pembelajarannya atau layanan BK-nya lebih cenderung ke permainan, jadi tidak melulu ngomong saja. Biasanya kalau seperti itu anak-anak mudah bosen. Ya, gamifikasi itu ada beberapa ciri. Yang pertama mungkin bisa menggunakan sistem poin, bisa menggunakan sistem level, tantangan atau penghargaan. Lalu yang ketiga, menggunakan media pembelajaran. Sebagaimana panjenengan mengajar di kelas, ini media umum ya Bapak Ibu. Media tayang itu bisa menggunakan LCD proyektor, itu sudah umum. Lalu menggunakan flashcard ya. Kalau di pelatihan saya kemarin, dari 7 jurus itu setiap bisa menyelesaikan 1 jurus, kami semua yang mengikuti kegiatan dapat 1 kartu ya. Misalnya kegiatan pertama kelola emosi. Berarti nanti dapat kartunya kartu pendekar kelola emosi misalnya, atau pendekar kelola potensi ya. Jadi sampai selesai saya punya 7 kartu sehingga saya bisa menguasai 7 jurus ya. Kecuali 1 yang belum saya kuasai ya. Jurus bersifat lidah itu belum saya kuasai. Lalu ada dinamika kelompok ya, dinamika kelompok. Jadi kegiatan anak-anak nanti di kelas itu dibentuk secara dinamis. Jadi anak-anak dibentuk kelompok secara sistematis, bisa minimal 2 anak, 3 anak, 4 anak atau seterusnya. Dan penataan ruang pembelajaran tidak melulu seperti ini. Biasanya juga dibentuk model melingkar, ya, model U dan model yang lain menyesuaikan dari tema kegiatannya. Lalu yang ketiga, keterampilan bertanya. Nah, ini penting Bapak Ibu, keterampilan bertanya. Kalau di dalam guru BK itu sangat penting ya, termasuk itu kemampuan komunikasi dasar yang harus dikuasai, apalagi ketika nanti melaksanakan konseling ya. Ini sekedar mungkin Bapak Ibu, sebenarnya mungkin Bapak Ibu punya keterampilan di situ, tapi karena memang belum pernah dipaksa untuk mengeluarkan itu sehingga mungkin biasa-biasa saja. Keterampilan bertanya itu intinya bagaimana agar ketika kita komunikasi dengan anak-anak itu anak-anak bisa menggiring opininya sehingga pikirannya bisa berkembang. Kalau nanti pikirannya bisa berkembang sesuai dengan program pemerintah yaitu Grow Mindset. Dan yang terakhir adalah umpan balik.
atau refleksi. Ya, ini sebagai penutup kegiatan. Nanti ada refleksi, anak-anak diminta merefleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, aplikasi jurus yang pertama yaitu temanya tentang kenali potensi. Tema yang saya bahas di kelas yaitu tes bakat minat Riasek ya. Ini Bu Arum ini sudah pernah melaksanakan dulu di kelas 8. Kenapa saya mengambil tema ini? Ya, karena sesuai dengan jenjang yang saya ambil yaitu kelas 9 ini lebih ideal. Sebenarnya kalau aplikasi jurus kenali potensi itu banyak sekali Bapak Ibu tesnya. Ada tes gaya belajar, ada tes kemandirian, tes kepribadian, dan tes-tes yang lain. Ya, yang saya ambil adalah Riasek. Riasek itu sebuah singkatan Bapak Ibu. R-nya adalah realistik, I-nya adalah investigatif, A-nya artistik, S-nya sosial, E-nya enterprising, dan C-nya adalah konvensional. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kegiatan anak-anak nanti, nah ini hasilnya. Sedangkan kegiatannya nanti dulu ya, saya sampaikan kegiatannya. Jadi kegiatan anak-anak di kelas itu adalah saya menge-share. Ya, kemarin saya menggunakan kelas 9G sebagai objek untuk berbagi praktek baik. Nah, kegiatannya adalah anak-anak pertama membuka platform akupintar.id. Ini platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbud yang isinya kurang lebih untuk menggali potensi yang ada di siswa. Jadi kalau panjenengan pengen mengetes melalui aplikasi Aku Pintar, dan itu gratis Bapak Ibu. Kalau mengetes menggunakan lembaga psikotes itu membayarnya cukup mahal. Misalnya 2 tahun yang lalu kita bekerja sama sekolah kita dengan lembaga psikotes dari Aditama Surabaya, itu per anak 40.000. Hasilnya kurang lebih juga hampir sama. Ya, hasilnya hampir sama. Tetapi ketika menggunakan platform ini nanti anak-anak bisa mengerjakan sendiri, hasilnya bisa tahu sendiri. Hasilnya, oh saya termasuk kategori apa ya dari hasil tes itu. Nah, setelah anak-anak mengisi, ya jadi ada pilihannya Bapak Ibu di sini. Ini pilihan tesnya, ada tes gaya belajar, ada tes kepribadian, ada tes penjurusan, ada tes kemampuan, dan tes konseling pintar. Yang saya pilih adalah tes penjurusan. Ya, sesuai dengan tingkat jenjangnya kelas 9, nanti kan sebentar lagi anak-anak sudah lulus, ada yang melanjutkan ke SMA, ada yang ke SMK, sehingga dengan mengerjakan tes Riasek ini nanti anak-anak tahu, oh ternyata bakat saya di bidang ini, sehingga bisa jadi pertimbangan untuk anak-anak memilih sekolah lanjutan. Nah ini, oh ini sudah. Nah ini Bapak Ibu, jadi petunjuknya anak-anak diminta untuk mengerjakan. Nah hasilnya seperti ini Bapak Ibu, hasilnya, hasil tes dari hasil kerjaan anak-anak seperti ini. Dari satu kelas itu setelah saya rekap, anak-anak yang masuk kategori realistik 19 anak, investigatif 3 anak, lalu sosial 2 anak, enterprising 6, dan enterprising kosong, konvensional tidak ada. Nah sebelum saya terangkan mungkin Bapak Ibu masih belum punya gambaran realistik itu yang seperti apa. Jadi realistik itu secara gambaran itu anak yang mempunyai kemampuan atau skill yang berkaitan dengan hal teknis atau praktis. Nah, misalnya mekanik, ya, misalnya mekanik tukang mekanik, bisa mekanik sepeda motor, mekanik elektro, mekanik PLN dan sebagainya, mekanik bangunan dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Lalu ada investigatif. Investigatif itu berkaitan dengan penyelidikan. Ya, penyelidikan tentu panjenengan sudah bisa menebak. Kalau investigatif itu biasanya yang ilmuwan, ya, seorang peneliti.
Karena namanya investigatif, meneliti, berarti ada sesuatu yang diteliti di dalamnya. Nah, kalau contoh karir di bidang investigatif, misalnya dokter, ya, dosen, lalu jaksa, itu juga meneliti, ya. Meneliti apa itu? Kekurangan temannya itu juga ada. Itu hal alami itu ya. Itu masuk investigatif gitu. Itu kan bakat alami gitu. Hanya tersalurkan secara negatif. Lalu yang ketiga, artistik. Artistik itu berkaitan dengan seni. Ya, jadi kalau anak-anak yang punya jiwa menyanyi, menggambar, melukis dan sebagainya, itu berarti masuk kategori artistik. Lalu sosial, itu berarti berkaitan dengan pelayanan. Jadi orang yang anak-anak yang punya keterampilan sosial, berarti dia punya jiwa sosial, suka membantu orang lain. Kalau dalam mata pencaharian itu berarti mata pencaharian yang melayani orang lain. Termasuk salah satunya adalah guru seperti panjenengan. Ya, tepuk tangan untuk panjenengan karena masuk ini sosial ini ya. Sosial gajarannya gede kalau katanya Pak Jibir itu ya. Tapi banyak siangnya. Nah, itu lain gitu. Itu sosial. Ada bakso. Sosial. Nah, untuk enterprising itu berarti keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh anak-anak yang punya jiwa kepemimpinan, termasuk punya jiwa wirausaha. Biasanya karakter enterprising itu yang sosoknya misalnya nanti kelak dia punya cita-cita menjadi seorang pemimpin, apa bupati, apa Pak RT, apa atau seorang manajer, CEO dan sebagainya. Lalu CEO, ya CEO, semoga maksudnya itu. Nyamar dari guru CEO. Ya konvensional itu berkaitan dengan sesuatu yang sistematik, ya, sistematik, terstruktur. Biasanya cenderung ke orang kantoran. Jadi yang bekerja di perkantoran itu masuk ke konvensional. Untuk anak-anak kelas 9G itu yang enterprising dan konvensional itu tidak ada. Ini hanya jadi minor. Minor itu maksudnya pilihan yang kedua. Itu ada 5 anak, enterprisingnya, konvensionalnya hanya 2 saja. Nah, ini yang kedua, ini ice breaking untuk anak-anak maksudnya. Kalau saya sudah kehabisan kehabisan amunisi untuk ice breaking, ya. Ini yang tema kedua Bapak Ibu. Ya, kalau yang pertama tadi kan kenali potensi. Kalau yang ini maaf, bukan ini. Oh, belum maaf. Pilih penjurusan ini sudah. Oh, refleksinya belum. Jadi kegiatan pertama setelah ice breaking, anak-anak diminta untuk mengerjakan tes itu, lalu saya menjelaskan tentang riasek itu sebagai penutup, yaitu refleksi. Kegiatan refleksinya apa? Yaitu ada 3 pertanyaan utama sebagai pemancing atau umpan balik untuk anak-anak. Misalnya yang pertama, saya menanyakan tentang hasil tes kepada murid, ya. Hasil tesmu apa, Cah? Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah menanyakan makna atau maksud dari murid tersebut, siapa tahu dia sudah tahu maksudnya. Misalnya hasil tesnya investigatif. Investigatif itu maknanya apa? Kalau anak-anak belum tahu, berarti saya lanjut dulu ke pertanyaan yang ketiga. Menanyakan kepada murid tentang kesesuaian hasil tes yang didapat dengan kondisi nyata yang dialami murid. Misalnya gini Bapak Ibu. Ketika saya tunjuk anak itu hasil tesmu apa? Misalnya sosial, ya sosial. Lalu cita-citamu apa? Cita-cita saya pengen menjadi tukang bengkel sepeda motor Pak. Berarti kan nggak sama itu. Hasil tesnya sosial, tetapi minatnya di bidang realistik, sehingga ada crash di situ. Nah itu bisa dites ulang.
Lalu yang kedua Bapak Ibu, yang jurus kedua, yaitu temanya adalah kelola emosi. Ya, kelola emosi. Ini susah-susah gampang. Ya. Termasuk yang ngomong sendiri ini, yang ngomong ini juga masih belum bisa mempraktekkan ini ya. Kalau sekedar teori mudah, tetapi memang kalau mau jujur untuk pelaksanaannya itu butuh kelola emosi ya, kelola emosi. Karena begini Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya, beberapa hari yang lalu ada undangan untuk guru BK di SMP 1 Kanigoro yang temanya berkaitan dengan Bullying. kenakalan anak ya, atau perlakuan kekerasan, tidak kekerasan guru terhadap anak. Ya. Waktu itu yang hadir saya, dan dari pemerintah, dari dinas itu menghadirkan narasumbernya dari kepolisian dan dari kejaksaan. Intinya begini Bapak Ibu, memang akhir-akhir ini kan banyak sekali viral ketika ada guru yang tersandung kasus karena ada penganiayaan terhadap anak-anak. Dari penjelasan kejaksaan termasuk ke kepolisian, itu sebenarnya kita menghukum anak itu boleh. Yang penting pertama tidak didasari dengan emosi, itu yang pertama. Lalu yang kedua tidak mengakibatkan cedera atau tidak berpotensi cedera. Tidak emosi, kalau didepuk nggih barisan sakmene iki ya mesti nanti bermasalah karena bisa menimbulkan cedera. Jadi kalau menurut penuturan dari kejaksaan atau dari kepolisian itu, kita memberikan istilahnya punishment kepada siswa atau hukuman itu tidak boleh didasari atas rasa emosi. Jadi kalau misalnya saya masih emosi, itu harus ditenangkan dulu. Baru kalau sudah tenang, kalau orang emosi kan pikirannya masih belum bisa jernih. Kalau sudah tenang, baru bisa menentukan hukuman apa yang bisa diberikan kepada anak didik. Malah yang dicari itu Pak Gus, itu kalau dari kejaksaan ya, itu saya hanya menyampaikan ulang ya. Lalu berikutnya, nah konsep jurus yang kedua yaitu kelola emosi itu adalah mengacu ke konsep sel. Sel itu singkatan Bapak Ibu, tulisannya. Nah ini konsep sel. Sel itu singkatan sosial emosional learning ya. Jadi harapannya nanti tuntutan dari pemerintah atau dari dinas atau Kemdikbud, nanti guru bisa menguasai manajemen emosi termasuk manajemen sosial. Itu harapannya seperti itu ya. Untuk pertama mungkin yang disasar adalah guru BK. Tidak menutup kemungkinan nanti untuk Bapak Ibu yang dari rumpun mapel nanti juga mendapatkan ini ya, tentang konsep sel. Jadi sel itu proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, serta membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi ketika menentukan keputusan itu harus sadar dengan keputusan yang dibuat serta dampaknya nanti seperti apa. Nah ini komponen sel Bapak Ibu atau sosial emosional learning. Komponennya ada 5. Yang pertama yaitu menyadari diri. Yang kedua mengelola diri. Yang ketiga mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat terampil berelasi. Dan yang terakhir adalah peduli sosial. Nah ini nanti kegiatan di kelas, anak-anak saya minta untuk mengisi angket ya, mengisi angket yang mana angket tersebut saya membuat mengacu dari komponen sel ini, sehingga dari hasil angket tersebut bisa menunjukkan tingkat manajemen anak-anak terhadap sosial emosionalnya seberapa, bisa apakah masih rendah, apakah sedang, apakah tinggi. Nanti hasilnya saya munculkan. Nah berikutnya konsep tentang
kompetensi pendidikan dan relasi sosial, ya. Ada sebuah rumus, jadi seorang guru akan mempunyai kompetensi pendidikan dan relasi sosial apabila menguasai EMC kuadrat. Ini bukan rumusnya Albert Einstein, Bapak Ibu, ya. E-nya, ya, E yang pertama ini adalah empati, ya. Empati itu ada 3 kategori. Ada kognitif empati, yaitu memahami perasaan. Jadi bagaimana seorang guru bisa memahami perasaan muridnya. Yang kedua, emosional empati, merasakan perasaan, ya. Bagaimana seorang guru juga merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya, apakah sedang sedih, senang, atau yang sebagainya. Yang ketiga adalah actionable empati atau memberikan respon, ya. Jadi memberikan respon atas perasaan yang dialami oleh siswa. Biasanya kalau anak sedih, kalau panjenengan mempunyai actionable empati, wis le aja sedihnya tak kayak jajan misalnya seperti itu. M-nya yaitu mindfulness, memahami diri dan situasi. C-nya adalah compassion atau membatasi perasaan diri terhadap orang lain. Nah, compassion itu ada 5 komponennya, yaitu sensitivity atau kepekaan, bagaimana seorang guru mempunyai kepekaan terhadap anak didiknya. Yang kedua, simpati atau kepedulian, bagaimana seorang guru mempunyai kepedulian. Kalau misalnya melihat anaknya berkelahi, maka ada kepedulian untuk segera melerai, berarti sosok guru tersebut itu mempunyai jiwa simpati. Lalu ada empati, memahami perspektif orang lain. Ya, misalnya panjenengan di kelas pas mengajar jam pertama, tiba-tiba jam 7:30 ada murid panjenengan yang baru masuk dengan tergubuh-gubuh. Ya, kita tidak boleh langsung menghukum si anak tersebut. Kita kan belum tahu latar belakangnya seperti apa. Kita tanya dulu nyapa telat, diselidiki. Oh, ternyata mungkin orang tuanya sakit sehingga tidak memungkinkan si anaknya itu untuk berangkat pagi. Ya, itu salah satu contoh sederhana bentuk empati, bagaimana kita merasakan apa yang dialami oleh anak-anak. Lalu ada toleransi atau sabar. Ya, ini sih abot ini, ya. Kalau saya bilang sabar, yang protes pertama kali Pak Bianto, ya. Kalau Pak Yuki. Sabar. Artinya sabar itu kita bisa mengendalikan diri, kecuali misalnya konteksnya di musola, Bapak Ibu. Kalau di musola anak-anak sudah tidak bisa dikendalikan dengan baik-baik, langsung digetak, itu sebenarnya juga masih konteks sabar. Ya, untungnya rada beranting gitu. Ya. Lalu yang terakhir, menerima kondisi orang tanpa emosi. Ya, menerima kondisi orang tanpa emosi. Jadi kita menerima anak didik apa adanya. Yo senake ngono kuwi ditampa apa enake. Ya. Kalau Pak Sulis kemarin beberapa hari yang lalu itu menyampaikan ke saya lupa ke Bu Friska atau ke saya bahwa kalau bisa anak-anak itu ya walaupun kondisi ini sering nggak masuk, kita kan nggak tahu sekarang anaknya seperti itu. Siapa tahu nanti 5 atau 10 tahun ke depan dia sudah tobat. Ya, bisa jadi dia bisa insaf dan lebih baik dari kita. Amin. Nah, itu. Pahala. Itu kata Pak Sulis. Ini Bu Friska ya kemarin ya. Pak ini bukan amin, imin. Oh iya. Imin. Nah ini C-nya, critical inquiry, yaitu pertanyaan mendalam. Pertanyaan mendalam itu bagaimana seorang guru mencari informasi kepada anak-anak, yaitu melalui observasi, pengamatan, menganalisis lalu menginterpretasi atau menafsirkan dari informasi yang didapat dan mengevaluasi. Ya, yang terakhir adalah inferensi atau kesimpulan logis. Ya, misalnya kasusnya anak yang terlambat tadi, sebelum menjustis anak ini nakal harus diobservasi dulu. Ya, fakta yang terjadi di lapangan apa? Misalnya orang tuanya sudah meninggal, lalu di rumah tidak punya apa-apa, mau berangkat nggak punya kendaraan. Misalnya kasusnya Bu Friska kemarin mau berangkat orang sing barengi koncone adoh kabeh, sepeda ra duwe, motore amok, orang tua nggak punya uang. Nah itu kan berarti memang bukan kesalahannya anak, memang situasi yang tidak mendukung atau tidak berpihak kepada anak. Baru membuat interpretasi. Ya, kalau sudah membuat interpretasi,
setelahnya adalah melakukan penilaian dan kesimpulan logis. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu dari angket hasil sel, maaf keliru ya, bukan sol. Kalau sol sepatu, ini sel harusnya. Social Emotional Learning, hasilnya adalah dari satu kelas 9G itu yang kategori rendah tidak ada, kategori sedang ada 19 anak, dan kategori tinggi 9 anak. Maksudnya hasil itu menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di kelas 9G itu pada kategori keterampilan mengelola sosial emosionalnya itu berada pada kategori sedang. Jadi masih tergolong aman, bukan rendah, masih sedang. Ya. Walaupun sebenarnya namanya angkat itu kan tidak bisa mewakili 100%, ada banyak faktor yang jadi penghalangnya angket. Bisa jadi anak menghadapi asal-asalan. Makanya ketika anak-anak mengerjakan angketnya ini tidak saya share dari rumah lewat grup ya, tidak. Ya, Bu Si sudah kemarin kan khusus kelasnya Bu Si, saya minta anak-anak itu untuk membawa HP di kelas. Jadi ketika anak-anak mengisi angketnya saya tungguni. Jadi biar fokus ke pertanyaan angketnya, orang gojek atau koncone. Takutnya kalau saya share di grup WA malam-malam, saya minta anak-anak mengisi, dia mengisi angketnya sambil bermain PUBG misalnya, bermain game. Jadi pokok asal ditulur ya nanti nggak akurat akhirnya. Jadi seperti itu. Ini seharusnya bisa tampil hasil tabelnya, tapi tidak usah, intinya seperti itu. Lalu ini kriteria secara umum dari satu kelas itu komponen penyusun sosial emotional learning, yaitu kesadaran diri itu ada 92. Jadi dari satu kelas itu rata-rata yang mempunyai kesadaran diri itu kategorinya sedang. Jadi rata-rata punya sedang. Lalu keterampilan untuk memanajemen diri termasuk memanajemen emosi itu skornya 97 atau sedang juga. Jadi pencapaiannya sedang. Lalu pengambilan keputusannya itu juga sedang. Kesadaran diri ini tinggi termasuk baik, artinya anak-anak ini sadar kabeh. Artinya sadar itu berarti dia intinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mek ngerti tok, berarti kan penunjang yang lainnya kan belum ada, belum menunjang. Yang terakhir keterampilan sosialnya 99 atau kategori sedang. Ya. Jadi interpelasinya hasil menunjukkan bahwa indikator penentu keterampilan sosial emosional sel rata-rata berada pada kategori sedang. Artinya rata-rata siswa mempunyai keterampilan pengelolaan sosial emosional secara cukup atau sedang. Nah, ini langkah kegiatannya di kelas Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, salam ya, lalu dilanjut dengan ice breaking. Kegiatan kelola emosi itu ice breakingnya saya menggunakan ice breaking emopoli namanya, atau emosional monopoli. Jadi bentuk kegiatan teknisnya kurang lebih seperti ini. Anak-anak per anak saya minta untuk menyiapkan lembaran kertas yang tidak terpakai, tidak apa-apa, yang kondisinya masih bagus. Lalu setelah anak-anak masing-masing memegang kertas itu, saya membacakan runtutan peristiwa yang seolah-olah di dalam peristiwa itu yang mengalami adalah anak-anak sendiri. Nah, ketika di runtutan peristiwa itu ada peristiwa yang emosional, misalnya ada marah, sedih, senang. Ketika ada peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang menjengkelkan, maka anak-anak saya minta untuk meremas kertas, atau namanya orang kalau emosi biasanya ke kertas itu kan diremas atau diinjak ya. Saya minta untuk meremas atau menginjak. Kalau misalnya ada peristiwa yang menyenangkan, saya minta anak-anak itu mengelus kertasnya, dilus-lus nih, biar diuyel-uyel, ditik-tik. Saya minta untuk mengelus-ngelus lagi. Nah, nanti setelah selesai, siswa diminta untuk merefleksikan dari yang sudah dilakukan terhadap kertas. Intinya gini, biasa sampean kertasnya wis mau ucel-ucel, mau idek-idek, mau lulus-lulus. Kesimpulannya, apakah kamu menyesal dengan apa yang sudah kamu lakukan? Nah, biasanya ada yang menjawab menyesal, ada yang tidak. Tapi rata-rata menjawab menyesal. Ya.
kondisi peristiwa yang emosional itu misalnya gini Bapak Ibu, ini kan ada peristiwa yang emosional, ada marah, sedih, senang. Misalnya saya bacakan peristiwa kemarin waktu saya berangkat ke sekolah, di tengah perjalanan motornya mogok, bannya bocor, ya misalnya. Lalu saya mencari tambal ban, berjalan sampai 1 kilo tidak menemukan, ya. Akhirnya menemukan tambal ban, tetapi ketika ditambal di tengah-tengah tambalan minyaknya habis sehingga tidak bisa ditambal dengan baik. Ya, alhasil ketika motor sudah selesai ditambal dan dikendarai jarak 1 km motornya bocor lagi. Ya, itu termasuk contoh peristiwa yang emosional. Kalau mendapati seperti itu, anak-anak diminta untuk meremas kertas atau menginjak. Nah, kalau yang peristiwa yang bagus itu misalnya anak-anak diberikan uang saku yang lebih dari biasanya. Biasanya disangoni 5.000, disangoni 50.000 misalnya. Itu kan sesuatu peristiwa yang menyenangkan. Berarti kertasnya dilus-lus. Ya, maksudnya seperti itu kurang lebih. Nah ini Bapak Ibu, ini angketnya, ya saya menggunakan Google Form angket. Lalu kegiatan setelah anak-anak mengisi angket adalah refleksi, ya refleksi. Contoh ini kemarin saya menanyakan murid tentang kondisi emosi yang diketahuinya, menanyakan definisi emosi. Apa tuh cah emosi sing mau ketahui? Biasanya anak-anak itu kalau emosi ngertinya marah. Jadi emosi itu identik dengan marah. Padahal emosi itu kan bentuk ungkapan hati, bisa marah, bisa sedih dan sebagainya. Konseptualisasi saya menjelaskan tentang materi itu, konsep emosi, lalu apa itu sel dan sebagainya itu sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir sebagai penutup adalah aplikasi, ya ARKA. A yang terakhir adalah aplikasi. Kegiatannya adalah saya meminta murid untuk mengidentifikasi dan membandingkan kondisi emosi yang ada pada dirinya berdasarkan hasil tes, ya. Kalau hasil tesnya misalnya pengendalian dirinya bagus, sedangkan dia merasa di rumah gampang emosian, berarti ada yang salah ketika mengerjakan tesnya. Lalu aplikasi yang kedua, meminta murid untuk menentukan langkah-langkah strategi untuk mengendalikan sosial emosionalnya. Jadi kalau murid sudah tahu kondisi selnya atau sosial emosionalnya berada pada level rendah, sedang atau tinggi, bagaimana cara menindaklanjuti. Misalnya bocah sing emosian, bagaimana tipsnya agar dia bisa mengendalikan diri, tidak mudah marah. Intinya seperti itu dan selesai. Ya, selesai. Itu sekilas tentang praktek baik, dan ini tidak masih jauh dari sempurna Bapak Ibu. Karena namanya ya masih uji coba, yang penting sudah berusaha. Harapannya nanti Bapak Ibu walaupun tidak ada kegiatan diklat itu ada pembiasaan untuk pas waktu-waktu tertentu yang kosong bisa mengimbaskan praktek baik ke teman-teman yang lain. Jadi saling berbagi praktek baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.